Selamat siang Ibu Elfrida. Selamat siang, Pak. Terima kasih Bu untuk waktunya. Seperti yang kemarin saya minta bantu sama Ibu tentang kasus yang ada di lembar yang sudah saya kasih sama Ibu. Ini Bu kasusnya tentang kasus 4. Saya bacakan dulu ya Bu. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang ramah, rajin, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan oleh Ibu Elfrida bila Ibu berada pada posisi Pak Budiman? Jadi ini Bu, kasusnya ini menurut pendapat Ibu lah. Kalau misalnya kasus ini posisinya Pak Budiman itu adalah Ibu sendiri, kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang situasi dan kondisi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, baik, Pak. Saya akan uraikan pendapat saya. Menurut saya, karena situasinya, kalau kita lihat itu pas pada masih pelajaran pertama. Kemudian orang tua ini datang dalam keadaan yang sangat emosional. Buktinya dia berteriak-teriak dan bawa parang lagi. Jadi kalau menurut saya, langsung saya bersikap tegas menghadapi orang tua siswa kita ini untuk makin memperparah keadaan. Jadi yang saya pikirkan, kalau saya dalam kondisi seperti itu, tindakan saya yang pertama ya pasti secara manusiawi saya juga pasti akan terkejut, dan apalagi bawa parang ya ada timbul juga ketakutan. Jadi karena itu yang pertama saya akan menenangkan diri saya dulu, kemudian saya akan tenangkan dulu si Abdul karena dia sangat ketakutan. Kemudian saya akan bicara baik-baik dengan Pak Anwar. Kemudian untuk hari itu saya akan mengizinkan dia pulang dan membujuknya juga. Baru kemudian saya akan mendatangi beliau ke rumah, seperti itu Pak, untuk membicarakan supaya kalau menurut saya Bapak itu bertindak demikian karena memang dia belum memahami pentingnya pendidikan buat anak-anaknya. Jadi dia berpikir mungkin ada anak-anaknya ya itu semata-mata hanya untuk membantu keluarga mereka bekerja, seperti itu. Jadi mungkin ya kurang pemahaman juga betapa pentingnya pendidikan bagi beliau. Jadi itu tindakan yang saya lakukan berikutnya Pak. Dan sebelum saya menjumpai orang tua ini ke rumahnya, saya juga akan diskusikan dengan kepala sekolah Pak untuk langkah berikutnya. Seperti itu Pak yang saya pikirkan. Iya, jadi ada pendapat dan semacam keputusan yang Ibu ambil nantinya, bahwa yang pertama itu menenangkan Abdul ya, ya Bu ya, menenangkan Abdul supaya tidak ketakutan. Kemudian keputusan berikutnya yang Ibu ambil itu adalah bagaimana Ibu mengizinkan si Abdul itu bersama dengan orang tuanya kembali ke rumah. Kemudian ada juga keputusan yang Ibu ambil bagaimana supaya nantinya ada komunikasi yang baik antara sekolah, terutama antara Ibu dengan orang tuanya Abdul, yaitu Bapak Anwar ya Bu ya. Supaya nanti tidak ada kesalahpahaman dan supaya Ibu nanti bisa menjelaskan bahwa
betapa pentingnya pendidikan di dunia sekarang ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu. Saya juga merasa bahwa itu adalah keputusan-keputusan yang cukup baik yang akan Ibu ambil nantinya apabila memang Ibu berada di posisi Bapak Budiman ya. Bapak Budiman sebagai guru yang mengajar di kelas 8 pada saat itu. Kira-kira seperti apa nantinya Ibu melakukan atau menerapkan keputusan-keputusan ini kalau misalnya Ibu dihadapkan dengan Anwar yang begitu takut, kira-kira bagaimana nanti Ibu akan melakukan pendekatan dengan si Abdul Bu? Kalau sama si Abdul, langkah pertama ya kita membujuk dia Pak, tenang, gak usah takut, ibu ada di sini, ada kawan-kawanmu, seperti itu Pak. Baru mencoba membujuknya juga bahwa langkah terbaik saat ini adalah pulang bersama dengan bapak dulu. Justru nanti kalau Abdul tidak mau pulang, bapaknya akan marah. Jadi untuk hari ini nggak apa-apa, ibu izinkan pulang dulu, seperti itu Pak. Iya Bu ya. Jadi untuk semacam penguatan diri nantinya untuk menjumpai bapaknya Abdul itu Pak Anwar, kira-kira persiapan apa, langkah-langkah apa yang sudah Ibu persiapkan untuk itu? Ya, untuk menghadapi orang tua Pak Anwar memang ada semacam keraguan juga Pak, tapi harus dihadapi seperti itu. Karena bagaimana nanti kalau kira-kira ditolak atau malah diacungkan parang sama saya, kan kira-kira seperti itu. Tapi pada prinsipnya yang memang kita harus bicara secara langsung. Seperti apapun nanti ya mencobalah untuk berbicara selembut mungkin, mengalah, mencoba untuk mendengarkan beliau dulu, baru nanti ya kita coba bicarakan. Kalau misalnya memang tidak bisa selesai hari itu, mungkin harus dijumpai hari berikutnya. Pokoknya sampai beliau bisa mengerti bahwa pendidikan bagi anaknya itu penting, seperti itu Pak. Oh, ya Bu, itu memang langkah yang sangat bagus Bu untuk ke depan untuk jadi menerapkan antara Ibu secara pribadi dengan orang tuanya Abdul ya Bu ya. Kira-kira pentingkah menurut Ibu sebelum melangkah ke sana, sebelum menjumpai bapaknya Abdul yaitu Bapak Anwar, kira-kira ada nggak terpikir oleh Ibu nantinya semacam diskusi dulu dengan teman guru atau dengan minta pandangan pendapat dari kepala sekolah, kira-kira bagaimana? Oh iya, penting juga Pak, karena belum tentu yang saya pikirkan itu yang paling solusi yang paling tepat nanti. Jadi saya sangat membutuhkan solusi dari teman-teman guru dan juga masukan dari kepala sekolah. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa tadi keputusan-keputusan yang sudah Ibu ambil untuk menangani kasus tentang Abdul dan Pak Anwar itu, dan juga seperti yang dialami oleh Pak Budiman. Kalau posisi Ibu berada pada posisi Pak Budiman, keputusan itu memang sangat penting ya Bu kita ambil, karena tidak mungkin kita biarkan sedemikian masalah ada dan kita sepertinya tidak mau tahu, tetapi justru kita sebagai guru memang harus lebih respect terhadap apa yang dialami, apa kejadian apa yang menimpa anak didik kita ya Bu ya.